Halo anak-anak semua, Shalom. Apa kabar kalian pagi ini? Tetap semangat ya anak-anak. Sungguh sukacita yang luar biasa saat ini kita kembali berjumpa di ibadah chapel TK SD Kristen Pelita. Nah anak-anak, sekarang kita akan memulai ibadah kita ya. Mari siapkan hati dan pikiran kalian, ambil posisi yang benar. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pencipta langit dan bumi dan yang memelihara seluruh isinya, kami bersyukur Tuhan jika saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami sangat rindu untuk memuji muliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami undang Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati kami supaya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah anak-anak, sungguh sangat bersukacita saat ini kita selalu diberi kesempatan yang terbaik oleh Tuhan. Anugerahnya tiada berkesudahan. Oleh karena itu Ibu mengajak kalian semua, mari kita memuji muliakan Tuhan. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. pujian yang luar biasa anak-anak. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi kembali
kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya, Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Baiklah anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan, Engkau kembali memberikan waktu yang baik kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kepada kami roh ketenangan, roh hikmat, kepintaran supaya kami dapat mengerti apa firman yang disampaikan pada kami saat ini. Bapa di surga, kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dia Tuhan, semoga biarlah firman yang disampaikannya dapat menjadi kekuatan baru bagi kami, terlebih dalam menjalani kehidupan kami. Segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, dalam nama Yesus kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan kembali, tetapi kalian mungkin berpikir, Ibu Esther lagi ngapain? Pakai baju apa? Ya, Ibu Esther mau pergi ke Galilea. Ngapain? Mau tahu dan mau dengar apa yang Yesus sedang ajarkan di sana. Dengar-dengar nih, Yesus sedang mengajar di sebuah rumah yang dekat dengan danau. Kalian mau lihat? Yuk, kita lihat yuk. Wah, benar juga. Yesus sekarang ada di atas perahu sedang mengajar. Ngajar apa ya? Coba denger ya. Oh, Yesus sedang mengajar sesuatu yang tidak biasa. Dia sedang mengajar sebuah perumpamaan. Perumpamaannya tadi tentang seorang petani. Nah, ngomong-ngomong soal petani ini ya, di Israel sana itu cara bertaninya tuh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia orang membaca tanah, terus benihnya disemai dulu gitu ya. Setelah cukup umur akan ditanam dengan tanah yang diolah dulu, dibajak, terus kemudian digaris-garis, kemudian dikotak-kotakin gitu ya. Terus baru ditanam di antara kotak-kotak itu gitu ya, di pas pertemuan sudut itu ya, di situ gitu ya. Kalau di Israel sana gitu ya, ternyata petaninya itu menanam dengan cara menebar benih ke depan sementara dia berjalan. Nah, Yesus sedang menceritakan tentang perumpamaan seorang petani ini. Kira-kira cerita seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya kepada orang banyak? Kalian mau dengar? Yuk kita dengar bareng-bareng yuk. Suatu hari ada seorang petani menaburkan benih gandumnya supaya ia dapat menghasilkan hasil untuk dipanen. Petani ini menaburkan benih-benihnya, dia taburkan benihnya sambil berjalan ke tanah yang ia lalui. Ternyata benih-benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, di mana banyak sekali orang berlalu lalang melewati jalan itu. Dan apa yang terjadi? Benih itu terinjak orang lalu mati. Ya, tidak bisa bertumbuh karena di jalan ya banyak orang lewat ke sana. Bukan hanya orang lewat, tapi juga ada suka burung terbang. Lalu lihat benih itu dan memakan benih itu.
Sehingga benih itu tidak jadi bertumbuh, tidak bisa bertumbuh karena dimakan sang burung, ya. Lalu sebagian benihnya jatuh juga ke tanah yang berbatu-batu. Ya, apa yang terjadi? Benih itu tumbuh sih, ya. Tapi karena tanahnya tipis, banyak batunya, maka ketika matahari terbit, benih itu segera layu. Tidak tumbuh lama dan ia segera mati karena nggak memiliki akar sehingga tidak menemukan air untuk dia bertumbuh, ya. Itu yang terjadi kepada benih-benih yang tumbuh, yang jatuh ke atas batu-batu, ya. Lalu sebagian lagi jatuh ke tanah yang bersemak duri, yang tajam-tajam, ya. Semak duri menjadi tanaman pengganggu bagi tanaman gandum ini, ya. Lalu apa yang terjadi? Tanaman ini tumbuh, ya, tetapi semakin besar semakin kalah oleh semak duri yang menghimpit, sehingga benih tadi akhirnya mati juga, nggak jadi tumbuh, ya, dengan baik. Lalu sebagian lagi tumbuh di tanah yang subur. Nah, apa yang terjadi? Benih ini tumbuh, ya, tumbuh subur, tertanam, berakar dengan kuat dan berbuah sangat banyak karena dia tumbuh di tanah yang subur dan tanah yang baik, sehingga petani itu bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah, panen yang bagus, ya. Nah, tadi kita sudah mendengar perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan ketika dia ada di Galilea, ya. Perumpamaan itu menceritakan seorang penabur yang menabur benih. Ada 4 jenis tanah tadi ya yang digambarkan dalam perumpamaan tadi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan benih? Ya, benih itu apa sih? Benih itu berbicara tentang apa? Benih itu berbicara tentang firman Allah. Ya, lalu kemudian kalian tahu siapa petani atau penabur yang dimaksud? Petaninya atau penaburnya bisa saya, bisa kamu, atau siapa saja yang menyampaikan firman Allah, mengajarkan firman Allah, menceritakan firman Allah, membagikan firman Allah. Siapapun itu, ia mengajarkan Alkitab kepada orang lain, disebut sebagai penabur atau petani, ya, yang sedang menanam benih firman Allah, ya, seperti yang ibu lakukan sekarang. Ibu sebagai seorang penabur yang sedang menabur benih firman Allah. Dan tanahnya siapa? Tanah adalah hati kalian semua yang sedang ditanami firman Tuhan, ya, ditanami benih firman Tuhan. Jadi tadi benih adalah firman Tuhan, penaburnya adalah yang menyampaikan firman Tuhan, hati adalah yang mendengarkan firman Tuhan, ya. Tadi digambarkan ada 4 macam tanah, ya. Tanah itu kan seperti hati kita, ya, sama seperti bermacam-macam tanah, begitu pula dengan hati kita. Saat mendengarkan firman Tuhan, hati kalian bermacam-macam, ya, hati kalian bermacam-macam, ya. Ada yang keras seperti tadi tanah di pinggir jalan, ya, tanah di sekitar jalan setapak, di kebun, ya. Nah, kalau tanah hati kalian seperti tanah hati yang keras, maka ketika kalian mendengarkan firman Allah, nggak percaya, ya. Jadi orang-orang yang hatinya keras seperti tanah-tanah yang ada di pinggir jalan tadi, ya, tadi benih ditabur, keinjak orang atau dimakan burung, ya. Orang-orang yang punya hati yang keras dengar firman Tuhan lalu nggak percaya, nggak mau denger, ya. Lalu iblis merenggut firman Tuhan itu, atau ya seperti di burung-burung memakan benih-benih tadi, sehingga benih itu nggak pernah tertanam, ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang hatinya berbatu-batu. Orang seperti apakah dia? Ya, orang yang hatinya berbatu-batu, dia mendengarkan firman Allah. Dengar sih dengar, ya.
kelihatannya diem dengerin ya, kelihatannya menyimak. Tetapi sesungguhnya orang-orang seperti ini tidak benar-benar mengerti atau tidak benar-benar mempercayai Allah. Kenapa? Ketika dia punya masalah sedikit gitu ya, ketika dia punya kesulitan sedikit, kesusahan sedikit gitu ya, kemudian imannya layu, benihnya tidak menjadi tumbuh, tiba kena terik matahari ya, seperti tadi yang di batu-batu, tanah hatinya tipis ya, sepertinya dengar tapi nggak percaya dengan apa yang ia dengar, sehingga ketika masalah muncul gitu ya, ketika menghadapi kesusahan, kesedihan, maka dia menjadi orang yang nggak percaya dengan perkataan Allah ya, benihnya nggak tumbuh gitu ya. Lalu yang ketiga, orang yang hatinya penuh dengan semak duri ya, ketika ia mendengarkan firman Allah ya, mereka lebih mencintai benda-benda yang ada di dunia ketimbang mencintai Allah ya. Mereka sibuk dengan hal-hal yang lain ya, kegiatan yang lain ya, sehingga tidak punya tempat untuk Yesus ya. Ketika mendengarkan firman Allah mungkin sambil main HP ya, mungkin sambil buka-buka YouTube gitu ya, atau lebih mikir aduh habis ini habis ini gitu ya, lebih mikirin yang lain, gak fokus sama firman Tuhan, mikirin mainannya, mikirin jajanannya, mikirin hasil ulangannya gitu ya. Nah, lebih menyukai hal-hal yang lain daripada firman Tuhan, lebih milih daripada dengerin firman Tuhan lebih baik mainan, lebih baik ngegame ya, daripada dengar firman Tuhan apalagi online malas, mending kuliner ya, lebih baik nonton seharian atau tidur-tiduran aja lah, malas-malasan. Nah, itu orang yang hatinya seperti semak duri ya. Nah, tetapi jenis tanah yang keempat tadi dikatakan tanah hatinya tanah hati yang subur, tanah hati yang baik. Ada orang-orang yang hatinya tak seperti tanah yang subur ya, mereka benar-benar dengar firman Allah, mereka benar-benar simak firman Allah, dia terima firman Allah di dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi dengan benih yang ditanam? Benih itu akan apa? Ya, benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan panen buah yang sangat banyak ya. Firman Tuhan mengatakan jika kita mengasihi Allah dan mentaati firman-Nya, maka kita akan menghasilkan buah ya dalam hati kita. Nah, apakah buahnya itu akan berbuah jeruk, apel, stroberi, durian, mangga, pisang, jambu? Seperti lagu jadinya ya. Enggak, kita nggak akan berbuah-buah seperti itu ya. Tapi buah-buah seperti apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dia menerima dengan baik, lalu melakukan firman itu dengan baik sehingga dia bertumbuh dan berbuah ya. Dia akan menghasilkan buah apa saja sih ya? Buah-buahnya adalah buah-buah roh ya, yaitu dalam Galatia pasal 5 ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 ya. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi waktu kamu memiliki tanah hati yang subur, maka benih firman yang kamu dengar itu akan tertanam dalam hati kamu dan akan berbuah. Buahnya nggak buah jeruk, nggak buah semangka ya, tapi akan berbuah apa saja tadi? Ya, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh ya yang berbuah ya. Jadi kalau firman Tuhan tertancap di dalam hati kita, maka akan menghasilkan buah ya. Buah yang sejati adalah keluar dari ketaatan akan firman Tuhan ya. Buahmu yang lahir
sejati, yang dikatakan buah sejati adalah buah yang lahir dari kamu mendengarkan firman Tuhan, ya. Sukacitamu lahir dari kamu mendengar firman Tuhan. Kasihmu lahir dari kamu mendengarkan firman Tuhan. Kelemah lembutanmu lahir dari mendengarkan firman Tuhan. Karena kamu diajari bagaimana memiliki kasih, bagaimana kamu dikasihi, dan bagaimana kamu mengasihi, ya. Bagaimana kamu memiliki sukacita yang sejati, bagaimana kamu harus hidup dalam kelemah lembutan, dalam kemurahan, dalam pengendalian diri, ya, dalam segala kebajikan, ya. Bagaimana kamu harus hidup penuh dengan damai sejahtera, kemurahan, ya, dan buah-buah yang lain, ya. Ada 9 buah roh yang harus kita miliki, ya. Nah, ketika kau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan tertanam dalam hati kamu, kamu akan menghasilkan buah. Maka waktu kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan tanah hatiku. Tanah hati yang apa? Yang berduri? No. Yang berbatu-batu? No. Tanah yang keras? No. Tanah yang apa? Yang lembut. Tanah hati yang subur. Sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahmu itu bisa dinikmati oleh orang. Ya, kalau kamu lihat pohon mangga, pohon jambu, siapa yang menikmati buahnya? Orang di sekitarnya. Hewan-hewan yang ada di sekitarnya, ya, mendapat manfaat dari apa yang kita keluarkan. Ya, orang-orang sekeliling kita juga begitu, ya. Waktu kamu berbuah, kamu memiliki kasih, yang bisa menikmati kasihmu siapa? Orang tuamu, temanmu, tetanggamu, orang-orang yang kenal dengan kamu. Ya, demikian juga dengan buah-buah yang lain, ya. Maka selalu minta kepada Tuhan, berikan hati yang lembut supaya firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah, ya. Dimana kita bisa memiliki hati yang lembut, ya, dengan terus membaca Alkitab, ya, kemudian menghafalkan ayat Alkitab, dan terus mendengarkan setiap orang yang mengajarkan firman Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan, ya. Buah pertama tadi apa yang disebutkan? Kasih, ya. Apa kalian sudah menunjukkan kasih kepada saudara kalian? Ya, buah ciri-ciri utama orang Kristen adalah memiliki kasih, ya. Memiliki kasih itu buah yang utama yang kita keluarkan ketika kita terima Tuhan Yesus adalah kita memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, ya. Bagaimana kalian bisa menunjukkan buah-buah roh itu tadi, ya? Kepada mama, papa, adik, kakak, teman-teman kamu di kelas, walaupun kamu gak bertatap muka, kamu masih bisa lewat Zoom, ya. Kamu lihat ada teman-teman yang gak pernah ikut Zoom, kamu coba tanyain kenapa, atau ada yang kesusahan, kamu bisa tolong, ya, menjelaskan. Kalau dia masih belum ngerti juga, bisa bantu menjelaskan yang kamu tahu, ya. Atau saat dia sakit, doakan temanmu sehingga temanmu bisa tahu bahwa kamu adalah orang Kristen yang berbuah, bukan orang Kristen yang masa bodoh, orang Kristen yang gak mau tahu dengan kesusahan orang lain, ya. Karena apa? Kasih itu membuat kamu memperhatikan orang lain, ya. Buah-buah roh yang lain juga akan bertumbuh seiring dengan kamu berbuah, menghasilkan buah, ya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita harus betul-betul mendengarkan firman Tuhan supaya kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, di buahnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kalian hafalkan, ya, ayat ini supaya kalian selalu ingat, aku harus berbuah. Buah apa lagi? Apa yang belum aku hasilkan? Kalian kejar supaya kalian memiliki 9 buah roh. Semuanya harus ada dalam diri kamu dan semuanya harus bertumbuh. Gak boleh kasihnya aja yang bertumbuh, sukacitanya enggak. Semua harus bertumbuh bersama, sama-sama besarnya, ya. Kiranya Tuhan boleh terus menguatkan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kami untuk kami selalu meminta kepada Tuhan untuk memberikan kami tanah hati yang lembut, sehingga firman Tuhan itu setiap kali ditabur melalui para penabur firman-Mu itu boleh
tumbuh di dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga orang-orang di sekeliling kami pun boleh menikmati buah yang kami hasilkan, sehingga mereka juga boleh memuliakan Tuhan dan mereka juga akan bertumbuh ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.